Ya, halo semuanya. Apa kabar? Kembali ke Fisika Itu Sulit. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika partikel. Apa sih dinamika partikel itu? Nah, dinamika secara umumnya lah atau gampangnya itu kebalikan dari kinematika, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gerak serta penyebabnya. Maksudnya saat benda bergerak itu kenapa kok dia bisa bergerak? Begitu. Nah, kalau di buku kalian kan dinamika gerak lurus ya, kalau di Bapak namanya dinamika partikel. Kenapa pakai partikel? Karena kita tidak meninjau bendanya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya ukuran bendanya, bentuk bendanya, kita tidak tinjau. Apapun bendanya, seperti apapun bendanya, jika dia diberikan gaya dan bergerak, kita anggap dia seperti partikel atau benda titik. Gitu. Nah, ternyata pada dinamika partikel ini si Newton itu sudah pernah membuat hukum-hukum tentang gerak. Itu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Mari kita lihat satu-satu. Oke. Kita masuk ke hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi, apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan bergerak dengan kelajuan konstan atau tetap diam. Jadi gini, bayangkan aja ada suatu benda di luar angkasa deh, yang hampa udara. Yang kalian bayangkan apa? Benda itu kan akan bergerak ya, tapi nggak akan geraknya cepat gitu, nggak kan, lambat aja, tapi gitu terus. Nah, itu berarti kecepatannya konstan, atau dia diem aja, nggak kemana-mana. Kenapa? Karena tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, atau gaya-gayanya itu resultannya 0. Rumusnya seperti ini, sigma F sama dengan 0. Berarti semua gaya yang diberikan oleh benda itu menghasilkan 0. Jadi ada ke kiri, kanan, atas, bawah, samping kiri, samping kanan, semua dijumlahkan jadinya 0. Gitu. Contohnya seperti ini deh, di mobil. Saat kalian jadi penumpang dan mobilnya bergerak maju, kalian kan akan terdorong ke belakangnya. Nah, saat direm, tiba-tiba kalian langsung masuk ke depan ya kan ya, maju ke depan. Itulah kenapa harus menggunakan belt itu ya, sabuk pengaman. Nah, kenapa? Karena kalian cenderung untuk mempertahankan posisi kalian. Saat mobil maju dengan kecepatan konstan, kalian sudah mempertahankan posisi kalian untuk terus begitu. Maka saat direm mendadak, karena kalian biasa atau sudah punya sifat hukum 1 Newton, yaitu mempertahankan keadaan, makanya kalian maju ke depan. Nah, hukum 1 Newton ini juga bisa dikatakan seperti kelembaman atau inersia benda atau hukum kelembaman. Apa itu kelembaman atau inersia benda? Itu adalah kecenderungan suatu benda dalam mempertahankan keadaannya. Jadi hukum 1 Newton itu cara gampangnya adalah ini. Nah, ini dipengaruhi oleh massa. Semakin besar massanya, semakin sulit untuk bergerak. Semakin besar massanya, semakin cenderung dia mempertahankan posisinya. Kasarnya, semakin besar massanya, semakin malas benda itu untuk bergerak. Malas di sini bukan malas sifat manusia ya. Malas itu jadi tetap keadaannya tetap diam aja lah, intinya gitu. Hukum 1 Newton dipengaruhi oleh massa. Hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan suatu benda oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sama seperti ini deh. Kalian mendorong mobil punya massa, mobilnya diem, lalu kalian dorong, kalian berikan gaya, mobilnya bergerak, maka mobil tersebut memiliki suatu percepatan. Dengan rumusnya sebenarnya rumusnya ini nih. A sama dengan sigma F per M, atau yang paling dikenal adalah rumus ini. Dengan keterangannya sebagai berikut ya. Contoh soalnya, gampang lah. Suatu hari, Pak Burhan mengangkut buah kelapa dari kebun menggunakan gerobak. Joko melihat Pak Burhan sangat kelelahan dan segera membantunya. Massa total gerobak dan buah kelapa sebesar 250 kg. Apabila gaya total atau resultan yang diberikan Pak Burhan dan Pak Joko sebesar 100 Newton, berapa percepatan gerobak? Gaya 100, massanya 250. Ditanyakan A, pakai rumus yang ini. Maka tinggal dibagi aja 100 bagi 250, 0,4 meter per second kuadrat. Hukum 2 Newton, beres. Sekarang masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton mengenai gaya aksi reaksi. Hanya terjadi jika sedikitnya ada dua benda yang saling berinteraksi. Nah, konsep hukum 3 Newton ini ada beberapa ciri lah ya.
Yang pertama adalah pasangan gaya aksi-reaksi hadir jika dua benda berinteraksi. Jelas, kalau tidak ada interaksi, tidak ada aksi-reaksi. Yang kedua adalah gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Ingat, dua benda yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah gaya aksi dan reaksi sama besar, tetapi berlawanan arah. Rumusnya seperti ini. Contohnya nih deh, kalian berenang. Saat kalian berenang, kalian mengepakkan tangan kalian ke air, lalu kalian maju ke depan kan? Nah, kalian memberikan aksi kepada air. Si air memberikan reaksi kepada kalian, makanya kalian bisa maju ke depan saat berenang. Sama kayak roket juga. Roket membakar bahan bakarnya lalu memberikan dorongan ke atas. Nah, dorongan itu membuat si roket bisa ke atas. Jadi itu adalah aksi reaksi. Selanjutnya masuk ke macam-macam gaya. Dari tadi ada ngomongin gaya. Sebenarnya gaya itu apa sih? Mungkin ada pertanyaan ya waktu kemarin. Gaya adalah media transfer energi. Media transfer energi. Gimana Pak maksudnya? Contoh, lemari ini ya. Lemari ini pengen pindah nih ke sana. Pengen pindah ke kanan ya. Kita ketahui lemari ini kan pasti ada isinya dong. Ya kan? Pasti punya massa. Kita ketahui tadi, massa itu adalah kecenderungan suatu benda dalam mempertahankan keadaannya. Nah, atau bisa dikatakan adalah lemari ini adalah benda malas. Benda itu malas, pada dasarnya si lemari ini pengen gerak, tapi karena dia punya massa, dia nggak mau. Dia nggak mau gerak, dia diam aja mempertahankan posisinya di sini. Nah, lalu gimana caranya biar dia pindah? Kita kasih dorongan dong ya, kita kasih gaya. Nah, benda dapat bergerak jika diberikan energi. Ingat, bukan gaya, tapi energinya. Kita berikan energi. Nah, energi ini dari mana? Energi ini diberikan oleh gaya. Nah, berarti si benda ini atau si lemari ini bisa bergerak saat kita berikan energi melalui gaya yang kita berikan. Loh, Pak, apa namanya? Tahu dari mana kalau kita memberikan energi? Tahu dari mana kalau kita memberikan energi melalui gaya? Mudah, capek. Kita merasakan lelah saat kita sudah mendorong si lemari. Capek, berarti ada energi kita yang tertransfer ke si lemari agar dia bergerak. Gitu. Masuk gaya berat, atau bisa disebut dengan berat sajalah bahasa umumnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah berat ini sama dengan massa? Tentu tidak, beda ya, sangat berbeda. Kalian sudah ketahui kan tadi massa itu apa? Berarti gaya berat itu apa dong? Gaya berat adalah konfigurasi antara massa suatu benda terhadap percepatan gravitasi bumi. Ya, maksudnya adalah karena benda-benda yang ada di bumi, kita tinjaunya bumi doang. Arahnya selalu tegak lurus ke bawah mengarah ke pusat bumi. Berarti maksudnya ini konfigurasi terhadap percepatan gravitasi. Jadi kalau benda itu di planet lain juga punya gaya berat, tapi gaya berat terhadap planet yang lain, misalkan di Pluto, misalkan, atau enggak di Mars misalkan. Berarti gaya berat dari planet Mars gitu. Rumus adalah ini. Jangan sampai lupa. Biarpun ini sangat simpel tapi sering dilupakan. W sama dengan M kali G. M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi. Bisa 10, bisa 9,8. Kalau nggak di soalnya nggak ada, berarti pakai 10 aja. Nah, contohnya, sebuah benda berada di bumi yang memiliki massa 10 kg. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8, hitung gaya berat benda tersebut. Tinggal dikalikan aja, massanya berapa, percepatan gravitasi berapa. Tanyakan W, tinggal dikalikan aja, W sama dengan M kali G. M-nya 10 kali 9,8, 98 Newton. Selesai. Nah, masuk ke gaya normal. Gaya normal itu apa? Gaya normal adalah gaya kontak yang bekerja dengan arah tegak lurus bidang sentuh jika dua benda bersentuhan. Jadi maksudnya nih, kalau Bapak kayak tadi contohnya mendorong lemari. Nah, lemari itu kan karena kita ada sentuhan terhadap lemari, itu ada gaya normal. Jadi contohnya ini ada benda nih. Anggaplah ini di atas meja. Benda ini punya gaya berat. Nah, karena ada gaya berat inilah dia mendorong atau menekan si meja ini. Nah, ini kan ada sentuhan ya. Nah, sentuhan ini menyebabkan adanya gaya normal. Yang jadi permasalahan adalah gaya normal dan gaya berat ini bukanlah pasangan aksi reaksi. Lalu pasangannya apa? Cari sendiri sebagai tugas, oke? Nah, berarti gaya normal ini pasangannya siapa? Gaya normal lagi.
Kalau yang biru ini gaya normal yang diberikan oleh meja terhadap buku atau benda ini. Kalau yang hijau ini gaya normal yang diberikan buku ini terhadap meja. Ya, bingung kan? Berarti Pak, kalau miring gini gimana? Ya gaya normalnya miring juga, sesuai dengan arah kontaknya gitu. Masih yang ke gaya normal. Misalkan ya ada gaya berat. Kita tahu kan tadi ada gaya normalnya ke sini. Biarpun mereka bukan pasangan aksi reaksi, tapi adanya gaya normal ini disebabkan karena adanya gaya berat ini sebenarnya. Tapi mereka bukan pasangan aksi reaksi. Tapi secara dinamika, kita bisa anggap bahwa gaya berat ini sama dengan gaya normalnya. Besarnya ya. Bukan berarti dia adalah pasangan aksi reaksi. Berarti kalau kita berikan gaya lagi sebenarnya ke bawah, berarti kan gayanya ada dua ya. Berarti nggak berlaku rumus ini. Rumusnya berubah jadi gaya berat ditambah gayanya sama dengan gaya normalnya. Berarti gaya normalnya nanti tambah besar lagi gitu. Sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh buku terhadap atau benda terhadap mejanya. Masuk ke berat semu saat menaiki lift. Berat semu gimana Pak maksudnya? Contohnya kayak gini. Kalian pernah nggak sih naik lift? Masa sih nggak pernah? Kalau belum pernah, ya nanti tunggu pandemi ya. Saat liftnya itu naik ke atas, kayak kalian tuh ketekan gitu, kayak ketekan ke bawah. Tapi saat liftnya ke bawah, kalian kayak agak melayang gitu. Nah itu berat semu. Berat kalian berubah-ubah saat lift naik turun. Kenapa bisa? Ini hubungannya sama gaya normal. Yang pertama, lift diam. Lift diam atau dengan kecepatan konstan. Maksudnya adalah hukum 1 Newton ya. Orang yang ada di lift diam punya gaya berat. Berarti dia akan menekan lantainya. Karena dia menekan lantai, maka ada gaya normalnya. Nah, karena diam atau dengan kecepatan konstan, kita pakai hukum 1 Newton. Rumusnya adalah ini, sigma F sama dengan 0. Maka rumusnya jadi ini. Pak, kenapa N min W? Kenapa nggak W min N? Nah, kita berpikir mengenai arahnya. Anggaplah yang mengarah ke atas itu positif, yang mengarah ke bawah itu negatif. Maka ini kan dua-duanya gaya nih, maka N dulu dikurangi W sama dengan 0. Karena sama dengan 0, kita pindah ruas. Dengan ingat W-nya sama dengan M kali G. Begitu. Ini untuk lift yang diam. Lalu bagaimana dengan lift yang naik? Sama. Dia punya gaya beratnya menekan lantai, lantainya punya jadi memberi apa? Nah, ternyata kalau lift naik, dia punya percepatan kan ya ke atas. Berarti kita pakai hukum 2 Newton karena dia ada percepatan atau dia bergerak. Rumusnya pakai ini. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya tetap ada 2. Cuman M-nya sini massa orang ya. A-nya nih adalah percepatan lift. Maka N min W sama dengan M kali A. N min MG, W-nya kita ganti jadi M kali G sama dengan M kali A. Sama-sama M, karena kita tinjaunya manusianya, bukan liftnya ya. Manusia yang ada di liftnya ini. Masanya sama, kita gabungin. Nah, jadi kenapa saat kalian naik lift, pas liftnya naik dan kalian merasakan berat semu kalian itu bertambah, atau merasakan makin tertekan, karena gaya normal yang kalian dapatkan itu sebesar ini. Begitu. Lalu kalau turun bagaimana Pak? Berarti sama, punya percepatan ke bawah. Pakai hukum 2 Newton juga. Penurunannya sama, cuman lihat, loh Pak, ini N min W, kenapa W min N? Nah, kita tinjau berbeda. Kalau yang lift turun, karena arah geraknya ke bawah, kita anggap yang mengikuti arah geraknya itu positif. Biar mudah aja pada dasarnya gitu. Nah, karena liftnya turun ke bawah, percepatan benda ke bawah, maka si W ya yang positif, si N yang negatif. Sama kayak tadi, pindah-pindah aja, hasilnya adalah ini. N sama dengan M A min G. Nah, makanya kenapa saat lift turun, kalian merasakan agak melayang gitu kan? Karena gaya normal yang kalian berikan pun segitu gitu. Lanjut. Gaya gesek. Gaya gesek ini banyak banget di dunia nyata, di dunia nyata ini, di keseharian tuh selalu ada gaya gesek. Gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Emang apa Pak? Contoh gaya gesek? Banyak. Kalian berjalan pakai sepatu, kalau nggak ada gaya gesek, ya kalian nyongsor aja gitu. Atau enggak ini rem motor. Kalau nggak ada rem motor ya kalian gimana ngeremnya? Nggak bisa berhenti dong, masa nubruk? Itu penggunaan atau penerapan dari gaya gesek. Harus diingat adalah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya penggeraknya. Kalau motor kalian maju, gaya geseknya harus berlawanan biar motor kalian bisa berhenti.
Kalau gaya geseknya maju juga, ya nggak jadi berhenti namanya. Nah, kita masuk ke gaya geseknya. Gaya gesek ini ada dua, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statik itu adalah yang bekerja selama benda masih diam. Benda diam pasti punya gaya gesek. Nah, gaya gesek kinetik saat bendanya sudah bergerak. Dengan rumusnya yang statik adalah ini, Fs, yang kinetik Fk. Fs sama mu S kali N. Kalau yang kinetik mu K kali N. N-nya ini apa? Gaya normal. Itu. Mu-nya adalah koefisien gesek statik, kalau mu K koefisien gesek kinetik. Nah, contoh lah, ini ada benda ya, ini ada benda. Benda ini punya gaya gesek 50 Newton. Ini Fs, berarti gaya gesek statik ya. Kita berikan gaya 20 Newton. Nah, anggapannya benda itu tidak bergerak. Benda tidak akan bergerak karena gaya geseknya, karena gaya yang diberikan itu kurang dari gaya geseknya. Nah, tapi bukan berarti gayanya menjadi negatif. Oh, berarti 20 kurangnya 50 jadi min 30. Enggak. Gaya geseknya jadi 20 karena dia belum mencapai 50. Jadi 50 ini adalah gaya gesek maksimalnya. Benda dapat bergerak jika F lebih atau sama dengan 50 Newton. Berarti ini batasnya. Berarti kalau kita kasih gaya 50 Newton, dia bergerak, Pak. Bahasanya gini, tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak ya. Bukan bergerak, tepat akan bergerak. Gaya gesek statik lebih besar daripada gaya gesek kinetik. Lupa, kenapa? Kan gaya geseknya 50, berarti kalau gayanya lebih dari 50 itu masuk gaya gesek kinetik dong, bertambah. Enggak. Logikanya gini, kalau gaya gesek kinetiknya lebih besar, dia nggak akan gerak dong. Kalau gaya gesek kinetiknya 60, gaya gesek statiknya 50, nggak mungkin. Gaya gesek kinetiknya harus lebih kecil karena dengan gaya di atas 50 dia udah bisa gerak. Gitu. Coba logikanya lah. Soal sebuah kotak bermasa 4 kg di atas lantai datar, koefisien gesek statik yang kinetik antara kotak dan lantai masing-masing 0,4 dan 0,2. Tentukan besar gaya gesek dan percepatan yang terjadi pada kotak jika diberikan gaya tarik sebesar 12 dan 18 Newton. Oke, diketahui ini masanya 4 kg, mu S-nya 0,4. Oh, ini mu K ya, harusnya mu K-nya 0,2 dan G sama dengan 10. Ditanya gaya gesek dan percepatannya. Dicari dulu gaya geseknya. Oh, dari gaya normalnya. Gaya normalnya kan nih 4 kg, G-nya 10. Gaya normal itu rumusnya gaya normal itu karena dia diam ya, pakai gaya berat. Gaya beratnya W kali G, M kali G, jadi 40. Nah, 40 ini gaya normal atau gaya beratnya sama sih. Gaya gesek statiknya kita masukin 40 ini kali 0,4, hasilnya 16 Newton. Berarti gaya yang diberikan harus 16 Newton atau lebih. Berarti yang A, ya ini maksimal ya, 16 Newton adalah maksimal. Yang A 12 Newton, itu benda masih diam. Karena si F-nya kurang dari Fs, kurang dari 16 Newton, maka bendanya diam. Jadi gaya geseknya apakah 16 Newton? Enggak, gaya geseknya adalah 12 Newton. Paham ya? Karena ini maksimalnya, Kalau yang B 18 Newton, benda bergerak. Karena maksimal gaya gesek statik atau gaya gesek diam ya 16 Newton. Berarti 16 Newton, Pak. Gaya geseknya enggak. Karena sudah bergerak, berarti kita pakai yang 0,2. Maka mu K kali N. N-nya kan 40 ya, 0,2 kali 40 sama dengan 8 Newton. Nah, maka gaya gesek saat benda menerima gaya 18 Newton adalah 8 Newton. Ini gaya gesek kinetik. Percepatannya gimana? Rumusnya sama aja kayak sigma F sama dengan 0. Pakai hukum 2 Newton, tapi gayanya ini F min Fk. Ingat, gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gayanya. Kalau 18 Newton ke kanan, berarti gaya geseknya 8 Newton ini ke kiri. Berarti 18 dikurangi 8 per masa bendanya berapa? 4. 18 kurangi 8, 10 bagi 4, 2,5. Selesai. Oke, lanjut ke gaya tegangan tali. Mohon maaf ya, agak panjang karena memang lumayan nih konsepnya. Gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali yang disebabkan tali akibat karena tali tersebut tegang. Mungkin sudah jelas ya dari judulnya gaya tegangan tali. Contoh deh. Nah, ada lantai atau meja. Ada dua benda A dan B dihubungkan oleh tali, lalu si B ditarik oleh gaya F. Nah, nanti si ini kita perbesar ya talinya jadi gede gini. Nah, di A ujungnya dia ada gaya tegangan tali.
ke situ. Loh kok kenapa? Karena si B juga punya gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini sama dua-duanya, T1 anggaplah. Jadi, karena ada gaya ini membuat tali di sini tegang, arahnya berlawanan arah ke sini, berlawanan arah dengan si F. Tapi karena ada gaya tegangan tali ini juga, di sini juga tegang, yang arahnya berlawanan arah juga terhadap tali yang di sini. Itu contoh soalnya, misalkan si A-nya 6 kilo, B-nya 4 kilo, F-nya 60 Newton. Ditentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Yang A pakai sigma F sama dengan M kali A. Simple. Kita cari percepatannya sama dengan sigma F per M. Nah, sigma F per A plus B, maksudnya massa A tambah massa B. Sigma F-nya itu berapa? 60 Newton. Massanya 6 tambah 4. 6 tambah 4 hasilnya 6 meter per second atau 60 bagi 10. 6 meter per second kuadrat. Yang A selesai. Yang B, tegangan talinya gimana? Tinjau dari benda satu atau benda dua. Berarti kita bisa tinjau satu benda aja, nggak usah dua-duanya. Kita tinjau dari benda satu deh, dari benda A. Benda A ini dia ditarik oleh tegangan tali T1 ke kanan. Berarti kita pakai rumus yang tadi juga, pakai yang F sama dengan M kali A, cuman F-nya ini kita ganti jadi T1 karena cuma satu gaya doang. Kali massa benda A kali percepatannya 6. Maka T1-nya sama dengan massa benda 1 berapa? 6 kilo. 6 kilo kali 6, 36 Newton. Ini adalah gaya tegangan tali. Lalu gaya tegangan tali yang di B gimana, Pak? Pasti sama. Pasti sama. Tinjaunya seperti ini tapi. Karena si benda B ini ada dua gaya. Gaya F ke kanan dan gaya tegangan tali ke kiri. Berarti rumusnya sama, pakai sigma F sama dengan M kali A. Cuman sigma F-nya ini, F-nya tuh F-nya ke sini, min T1 ke sini. Karena berbeda arah. Sama dengan massa B, ingat bukan massa total, massa si B doang, dikalikan percepatan gitu, hasilnya pasti sama. Dan terakhir kata, nah ini sebagai tugas aja biar kalian nggak pusing atau kalian bisa paham sendiri. Oke, terima kasih, mohon maaf lama, semoga paham. Semoga paham.